Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putri Arini Salsabila. Saya berasal dari kelas 11 3 SMA Negeri 1 Skadau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kuantitas penduduk, sumber data dan pengelolaan data kependudukan, analisis data kependudukan dan kepadatan penduduk. Oke, langsung saja. Yang pertama ada kuantitas penduduk. Kuantitas penduduk adalah kepadatan penduduk yang menempati seluruh wilayah Indonesia yang meliputi jumlah, pertumbuhan, susunan, kepadatan, dan persebarannya. Selanjutnya ada sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sensus penduduk. Nah, sensus penduduk adalah proses untuk menyusun, mengumpulkan, dan juga menyebarluaskan data-data kependudukan, mulai dari aspek sosial, demografi, serta ekonominya. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan jenis sensusnya, berdasarkan tempat tinggalnya, berdasarkan cara pengumpulan datanya. Dan yang kedua ada registrasi penduduk. Registrasi penduduk ini biasa dilakukan dengan cara mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kependudukan. Peristiwa itu seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak atau adopsi, dan juga perpindahan penduduk. Dan yang ketiga ada survei penduduk. Survei penduduk ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan sosial ekonomi, psikologi, dan juga faktor lainnya yang dapat mempengaruhi aspek demografi secara umum, misalnya kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Selanjutnya, analisis data kependudukan. Analisis data kependudukan sangatlah dibutuhkan atau sangatlah penting. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data karena pada dasarnya kependudukan pada suatu daerah bahkan negara itu sangatlah dinamis atau mudah berubah-ubah. Untuk itu dibutuhkannya adanya komposisi penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan kriteria biologis. Komposisi biologis yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Rumusnya SR sama dengan MF kali K. Dan yang kedua adalah angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan atau biasa disebut angka ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dan penduduk yang produktif. Secara kasar, angka ini dapat digunakan sebagai indikator ekonomi suatu negara dan dapat dirumuskan dengan DR sama dengan penduduk belum produktif ditambah penduduk tidak produktif per penduduk usia produktif dikali 100. Yang kedua ada komposisi penduduk berdasarkan kriteria sosial. Komposisi sosial yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria sosial seperti pendidikan dan status perkawinan. Dan yang selanjutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan kriteria ekonomi. Nah, komposisi ekonomi yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria ekonomi seperti pendapatan, pencarian, konsumsi, kesejahteraan, dan lainnya. Dan selanjutnya ada komposisi penduduk berdasarkan kriteria geografis. Komposisi geografis yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan letak wilayahnya. Selanjutnya ada kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah atau daerah kilometer persegi. Dan kepadatan penduduk juga dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada kepadatan fisiologis. Kepadatan fisiologis adalah jumlah penduduk setiap kesatuan wilayah luas dari tanah produktif suatu daerah. Yang dimaksud tanah produktif adalah hal ini adalah tanah yang digarap. Yang kedua ada kepadatan agraris. Nah, kepadatan agraris adalah jumlah penduduk yang bertani dari setiap kesatuan tanah yang dikerjakan untuk pertanian. Yang ketiga ada kepadatan ekonomis. Nah, kepadatan ekonomis adalah jumlah penduduk yang dapat dijamin penghidupannya oleh setiap kesatuan wilayah tanah. Kesatuan luas tanah, perhitungan ini tidak hanya tergantung dari sektor pertanian, tapi juga dari sektor industri dan sektor perdagangan. Yang keempat ada kepadatan kasar. Kepadatan penduduk kasar adalah banyaknya penduduk persatuan wilayah adalah seluruh wilayah daratan.
Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.